Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk masuk jurang sedalam 50 meter di Maros. Sopir truk tewas saat melompat menyelamatkan diri. Tolak kenaikan iuran pengelolaan lingkungan, sejumlah warga perumahan elit di Maros mengajukan protes ke kantor pengembang properti. Usai menunggu 6 tahun, seorang wanita berumur 102 tahun di Parepare dijadwalkan berangkat haji pertengahan Juni mendatang. Dua tas di samping toko bangunan Jalan Bau Mesepe, Kota Parepare diperiksa tim penjinak bahan peledak Brimob Polda, Sulawesi Selatan karena dianggap mencurigakan. Ternyata tas itu hanya berisi pakaian wanita, parfum, dan ponsel. Polisi langsung mensterilkan lokasi penemuan dua tas yang dinilai mencurigakan di Jalan Bau Mesepe, Kota Parepare. Tim penjinak bahan peledak atau Cihandak Batalion Pelopor Brimob Polda Sulawesi Selatan diterjunkan untuk mendeteksi isi tas. Tim Cihandak tidak menemukan ada benda berbahaya dalam tas yang dilaporkan warga. Ternyata tas itu hanya berisi pakaian wanita, parfum, dan ponsel. Selanjutnya, tim gegana dari Batalion B Pelopor Parepare langsung melaksanakan observasi di TKP, dan setelah dilakukan observasi oleh tim Jibom, dan selanjutnya tidak ditemukan adanya kandungan bahan-bahan peledak, dan selanjutnya dilakukan ekstraksi dan penguraian terhadap dua buah tas, yang mana yang satunya berwarna hijau, tas ransel, dan juga yang satunya berwarna hitam. Belum diketahui siapa pemilik dua tas yang dilaporkan warga tersebut. Pasalnya sejak pagi hingga malam kedua tas tidak kunjung diambil pemiliknya, sehingga warga yang khawatir akhirnya melapor ke polisi. Swadi Gatang melaporkan dari Parepare. Keberadaan telur ayam buras mulai langka di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Sidrap selama sepekan terakhir, sehingga menyulitkan para penjual. Penurunan produksi di tingkat peternak diklaim menjadi penyebab sulitnya pedagang mendapatkan telur ayam buras untuk dijual. Dalam sepekan terakhir, pedagang telur di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Sidrap mengeluhkan sulit mendapatkan telur ayam buras untuk dijual sehingga harus membelinya di kandang peternak. Penurunan produksi di tingkat peternak diklaim menjadi penyebab sulitnya pedagang mendapatkan telur ayam untuk dijual. Produksi telur ayam menurun akibat unggas petelur tidak produktif sehingga sebagian peternak masih melakukan pembibitan unggas petelur baru. Naik sedikit-sedikit toh. Sebelumnya 48, naik 50, 52, sekarang 53. Kalau sebelumnya biasanya kita ambil di terminal itu berapa rak Pak? Sekali ngambil untuk dijual? Ya, 300 sampai 400 rak. Sekarang? Ya, tetap sama, cuma lebih susah carinya. Lebih susah carinya sekarang? Biasa langsung ke kandangnya peternak. Penurunan produksi kita berapa rak per hari? Ada 100? Jadi di sini Iya. ada 70 rak. 70 rak Pak? 3.000 ayam. Iya. Ada yang tua, 1.000 yang tua, yang muda 2.000. Oh, berarti karena faktor usianya ini? Produksinya 3.000. Iya. Kan itu yang tua, masih 60%. 60% Pak? Itu yang ini yang muda 80%. Itu makanya ada penurunan produksi. Ya. Kalau harga pakan Pak bagaimana? Pakannya. Pakannya. Iya, mahal juga, ada kenaikan Mahal, juga. iya, mahal. Naik lagi itu yang pakannya. Itu bibitnya yang terlalu mahal. Ini besar surutmu ini jagungnya dengan bedaknya. Kalau itu yang bibitnya yang naik, tidak turun. Ayam petelur mulai berproduksi sejak usia 18 minggu sampai 20 minggu dan tidak produktif pada usia 70 minggu.
Harga telur ayam buras saat ini di Sidrap berkisar Rp53 per rak isi 30 butir atau naik dari Rp48.000 per raknya. Suwardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Seorang wanita berusia lebih dari 1 abad di Parepare dijadwalkan berangkat haji pertengahan Juni mendatang. Warga Parepare ini akan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Makassar setelah menunggu 6 tahun. Meski dibantu saat berjalan, Imuma bertekad menunaikan haji tahun 2023. Warga Bacu Kiki, Kota Parepare ini akan berangkat bersama calon haji lainnya asal Parepare melalui embarkasi Makassar pertengahan Juni mendatang. Putri Imuma, Bua Natang, sempat meminta ibunya menunda keberangkatan sambil menunggu sang anak untuk mendampinginya. Namun, wanita berusia 102 tahun itu tetap nekat berangkat ke Tanah Suci tanpa ditemani anaknya. Untuk aktivitas sehari-hari ibu ini bagaimana? Ibu tak? Ya bagus Ji. Ya, tapi bagus begitu karena memang kasihan sudah tua. Jadi istilahnya untuk beraktivitas sehari-hari mesti normalnya harus dibantu. Iya harus Pak. Harus dipegang pergi di WC, harus dipegang dikasih keluar, harus ditemani kasihan terus karena biar itu jalan. Ya begitu namanya orang tua. Jadi saya mau mendampingi mama saya tapi tidak bisa. Jadi harapan terbesarnya ibu apa untuk mamanya? Semoga ada yang damping yang bagus. Calon haji asal Kota Parepare dijadwalkan akan berangkat pada pertengahan Juni mendatang. Imuma mengaku sangat senang mendapat giliran menunaikan rukun Islam kelima. Kondisinya cukup baik untuk berangkat haji. Sama siapa Ki? Siapa temani Ki? Tidak ada. Kalau ini kan usia sudah 1 abad lebih. Ini sendiri saja nah. Iya. Kira-kira ibu kuat kalau misalkan tidak ada keluarga yang temani? Kuat Ki? Kuat. Imuma harus menunggu 6 tahun agar bisa beribadah haji ke Mekah. Keberangkatan wanita lanjut usia atau lansia ini sempat tertunda karena pembatasan usia calon haji. Kuota haji asal Kota Parepare tahun ini ada 120 orang. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Dumas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.